Selamat hari Minggu madihita. Selamat hari Minggu. Hamu kadongan adorang sotapuka parmingguata tapahibul marohata laho marsoba tutuhata jolo martangi yang mahita di bagasan rohat tabi. Amin. Marede mahita sian buku de nomor 10 sada ayat sada dohot 2. Jongjong mahita. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni to di parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Ise do na jadi nakok tu dolok ni Jahoba, jala ise do na jadi jongjong ni hajungjongan ni habadiaon nai, halak partangan na lidang dohot na ias roha. Haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo naso hatudosan amanami na di banwa gijang. Maulia te marohanami tuho ala dilehon ho anak munasa sadai tuhami jala di palua ho hamis yan gonggoman ni sibolis. Hupangido hami tuho sairamo ti hami di bagasan hatam. Asa margogo hami jupamasa hasusaad dohot hagugutan. Saise sama dosa nami dohot pangalasyon nami di hatam na badiay. Say parbadiay marohanami marhite-hite toddim. Jala pamasuk hami tuhangol luas sogot. Asa pujion nami hodisi rodi saleleng nileleng na marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hudul mahita.
Mari demahitasian buku de nomor 587 ayat sada. Tabegema patik ni debata di hari mingguan, ima sian Hesekiel bidu 10 ayat 20 sada onma didok desi. Alai tuk sura ditudalhon rohani perjahati saluhut dosana. Akana niulana nasailaon. Jala diradoti saluhut akapatiki. Jala diulahon uhum dohot hati goran. Tongodo ikon mangolu ibana dang jadi mate. Ima sahatna. Atong rap mangidogogo mahitasian Tuhan debata. Laho mangulahon nahobar tupatiknai. Ali Tuhan debata, say pargugoy mahami, mangulahon nahobar tupatikmi. Amin. Marede mahita sian buku de nomor 194 ayat sada dohot 2. Jongjong mahita. Tatopo timadosa tatu dibata martang yang mahita. Ali amanami jala debata nami na di Banua Gijang. Pargo gona sohatu dosan.
Pardingkan basa doho jala rodi saliling-niling na doa sini roham. Say marpamuati maroham diha jahaton nami. Jala say unang beingot akka dosa nami. Ay jot-jot dohami mardosa maradopon ho. Jala jot-jot dohu sungguli hami rimasmu. Marhite sian pangalausion nami dihatam. Ali Tuhan Jehovah. Sayu nang paingot-ingot pangalausion nami. Unang alang asin ni roham. Sayu rupi mahami. Ho ale Tuhan debata hatuan nami. Palua hami jala sesa dosa nami. Ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigi mabagabang di debata taringot Tuhan sesaan ni dosata. Musat piak kadulok jala humutal akarubian. Alay anggo parasi ni rohaku. Naso tupa musat sian ho. Jala pada ni hadameoku naso tupa humordit ninna Jahuba sia siho. Hasangapon madidibata na digijang. Amin. Hudul mahamu. Maredehita sian bukwet de nomor 463 ayat sada. Tajahama hatani debata turpuk epistel di hari mingguon ima sian buku Markus bidualu mamukasian ayat 34 sahat rodi ayat 30 tajahama marsikat sorin. Laos di jo manatoropi rap dohot sisiana didok matunasida nasa nagiot mangihut tonau di suadahon madirina dituhuk masilang natu ibanay diihuton maaho. Ay nanaing paluahon hosana makahosahosado alay na angkuan hosa alaniaw dohot ala ni barita naulii ido padua hosa. Ay matong gunana di jolma nang liat portibio di omo ang gumago do hosana. Ay hadona tarlehon jolma bahentobus ni hosana. Asa muluadong na maila alanyahu manang alani hatakipe maradopon bangso pangalakup jala pardosaon laos maila do anak ni jolmai sugut makkatidakoni inaro ibana di bagasan hasangapon ni amana rap dohot suru-suruan na akan nabadiay. Ima sahatna martua doakan na tumangihon hata ni dibata jalan na upeopsa. Amin. Maredehita sian buku de nomor 270 ayat sada dohot ayat onom. Jongjong Mahita.
Atong tahatidakon maha porsiawat tai, songon na hinatidakon idongatta saha porsiaon di sadok kortibion rap madok mahita. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo na sohatudusan, na tumapalangi dohotano. Au porsea di Jesus Kristus, anak di debata Jehovah nasa sadai, iman na tinubuhon ni si Maria, nagabi-gabi siat ton di perbadia, adoran soha bubuhan. Ido tuhata, na tumam na bernit, di panguhuman ni Silatus, nama terpajal do ibana di hau na pinarsilang, na tua tuban waturudung ditanom, na mulak mangulu dari patuluhon, na manaik tu surgo, lau tunduk siam di bata Jehovah, amanai parpargugo na suatu dosani. Disi may bana pay mamulak sugot tanoon, manguhumi halak na mangulo dorot na mate. Au porsea diton di perbadia, jala adok sa dahulia na badia, hulia hato panihalak Kristen akan na badia, dohot di hasasaan dosa, dohot di halay na madok, mulak mangulo sugot daging halak naong mate, dohot di hanguluan na sora suda. Amin. Hudul ma hamu. Tapasahat ma peliata huhut marede mahita sian bukwede nomor 217 ayat sada dohot 2. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu saudaraku, mari kita menerima firman Tuhan yang ditetapkan menjadi dasar khotbah untuk minggu ke-12 sesudah Trinitatis hari ini, yaitu dari kitab Nabi Yeremia. Yeremia pasal 18 ayat pertama hingga ayat ke-11. Saya akan bacakan untuk kita, mari kita simak dengan baik. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, "Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada aku bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel?
Demikianlah firman Tuhan. Sungguh, seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan, bahwa aku akan mencabut, merobohkan, dan membinasakannya. Tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesallah aku bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan, bahwa aku akan membangun dan menanam mereka. Tetapi apabila mereka melakukan yang jahat di depan mataku dan tidak mendengarkan suaraku, maka menyesallah aku bahwa aku hendak mendatangkan keberuntungan yang kujanjikan itu kepada mereka. Sebab itu katakanlah kepada orang Yahudi dan kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku ini sedang menyiapkan malapetaka terhadap kamu dan merancangkan rencana terhadap kamu. Baiklah kamu masing-masing bertobat dari tingkah langkahmu yang jahat, dan perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Allah menyuruh Nabi Yeremia ke tukang periuk yang sedang bekerja. Si tukang periuk membuat banyak karya dengan sesuka hatinya. Dan Nabi Yeremia melihat si tukang itu bekerja sepenuh hatinya untuk mengubah tanah liat yang kotor menjadi hasil karya yang indah, yang bisa dibanggakan, menjadi barang yang bernilai dan berharga tinggi, yang akan dipuji-puji orang. Tetapi ketika dia membentuk, selalu ada yang rusak, yang tidak sesuai dengan selera si tukang. Itu pasti membuat si tukang itu kecewa. Lalu sekarang apa yang dilakukan si tukang periuk terhadap hasil yang rusak itu? Apakah dia membuangnya? Oh tidak. Tetapi dia akan mengambil tanah liatnya, lalu diremasnya lagi dengan kuat, bahkan mungkin diinjak-injaknya agar mulai lagi dari awal. Kemudian dibentuk lagi, lalu dibakar. Maka terbentuklah barang baru yang sesuai keinginan si tukang itu. Apa tujuan si tukang di situ? Hanya satu tujuannya, yaitu agar hasilnya itu benar-benar menjadi barang yang indah, yang berharga, dan yang bernilai tinggi. Saudara-saudaraku, semua yang diperbuat oleh tukang periuk itu adalah tindakan simbolis Allah, yang menunjukkan rencana Allah bagi bangsanya Israel. Tanah liat itu menyimbolkan Israel yang dipilih Allah dari bangsa yang sebagai bangsa yang tidak berguna. Dulunya mereka bangsa yang tidak berguna, yang hanya bangsa budak di tanah Mesir. Tetapi Allah berkenan memilih mereka, lalu melepaskan mereka dari perbudakan Firaun, lalu membentuk mereka menjadi bangsa yang besar, bangsa yang hebat, bangsa yang disegani di seluruh dunia ketika itu. Bahkan Tuhan memilih Israel agar melalui mereka Tuhan mewujudkan rencana keselamatannya untuk menyelamatkan dunia dari kuasa dosa dan iblis. Tetapi saudaraku, kenyataannya, walaupun Tuhan sudah dengan sepenuh hati dan penuh kasih membentuk mereka, namun Israel tetap menjadi bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang selalu melawan, bahkan meninggalkan Tuhan. Karena itulah Tuhan menyampaikan rencananya terhadap Israel seperti yang dilakukan tukang periuk tadi. Di zaman Nabi Yeremia, Israel sudah bagaikan tanah liat yang sudah dibentuk, tetapi rusak. Namun Tuhan tidak membuang mereka, tetapi Tuhan terus bekerja untuk membentuk kembali Israel itu supaya benar-benar menjadi umat kesayangannya. Karena itulah Tuhan mengambil kembali Israel. Kemudian Tuhan memukul, meremas, menginjak-injak dengan keras.
melalui penderitaan, bahkan dengan pembuangan. Memang itu sangat menyakitkan. Tetapi tujuan akhir Tuhan adalah untuk membentuk mereka kembali menjadi umat pilihan Allah, menjadi Allah yang lebih luar biasa lagi. Karena itu sebelum semuanya itu terjadi, sebelum semuanya itu dilakukan Tuhan, Allah memanggil Nabi Yeremia untuk mengajak Israel di ayat 11 supaya mereka bertobat, memperbaiki tingkah laku mereka, memperbaiki perbuatan mereka. Dan bila nanti Allah menghukum mereka dengan sangat keras, mereka harus memahami dengan jelas bahwa semuanya itu bertujuan untuk, tanda kutip, memaksa mereka untuk bertobat. Sehingga Tuhan akan membentuk mereka menjadi umat pilihan Tuhan yang luar biasa. Lalu sekarang saudara-saudaraku, apa pesan dari firman ini kepada kita hari ini? Yang pertama, kepada kita diperlihatkan begitu luasnya, begitu tingginya, begitu dalamnya kasih Allah kepada umatnya. Tuhan tidak langsung menjatuhkan hukuman kepada umatnya yang berdosa itu. Tetapi Tuhan memberi waktu, masa, anugerah, masa untuk menyadarkan, untuk mengajak, untuk membimbing mereka kepada pertobatan. Dan kita juga yang hidup hari ini sering seperti Israel ini, hidup membelakangi Tuhan, memberontak kepada Tuhan, sehingga kita sudah layak untuk dihukum oleh Tuhan. Namun kita melihat saudaraku, sampai hari ini Tuhan masih memberi kita masa anugerah, masih memberi kita nafas hidup, masih memperbolehkan kita melihat matahari terbit di pagi hari dan terbenam di sore hari. Tuhan masih menyediakan bumi ini untuk kehidupan kita. Dan kita harus menyadari saudaraku, bahwa Tuhan menyediakan banyak sarana, banyak wadah, banyak kesempatan bagi kita untuk menyadarkan kita, untuk mengajak kita supaya kita bertobat. Kita mendengarkan khotbah di gereja, kita mendengarkan khotbah di media sosial, kita mendengarkan firman Tuhan di banyak tempat. Sehingga tidak ada alasan bagi siapapun untuk mengatakan bahwa dia tidak pernah diingatkan, dia tidak pernah disadarkan. Bahkan mungkin sudah terlampau banyak. Karena itu saudara-saudaraku, seharusnya semua kita sudah harus bertobat dan kembali ke jalan Tuhan. Seperti anak yang hilang itu. Dan ingatlah, Tuhan mengatakan di ayat 11, sesungguhnya aku ini sedang menyiapkan malapetaka terhadap kamu dan merancangkan rencana terhadap kamu. Baiklah kamu masing-masing bertobat dari tingkah lakumu yang jahat dan perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu. Bila kita tidak mau bertobat, hukuman Tuhan akan jatuh atas kita. Tetapi bila kita mau bertobat, kita akan selamat dan akan terberkati. Karena itu hari ini saudaraku, mari kita memberi respon yang positif terhadap peringatan, terhadap warning dari Tuhan ini. Jangan ada dari antara kita seperti bangsa Israel yang tegar tengkuk ini. Karena di ayat 12 mereka mengatakan, saya baca dalam bahasa Indonesia sehari-hari, mereka mengatakan, apa gunanya? Kami akan tetap mengikuti kehendak kami sendiri. Kami masing-masing akan melakukan keinginan hati kami yang jahat. Luar biasa kedegilan hati mereka. Kebebasan pribadi dianggap lebih penting daripada kehendak Tuhan. Mereka mengatakan, hidupku adalah pilihanku. Siapa kamu Tuhan yang mau mengatur-atur hidupku? Jangan seperti itu saudaraku. Dan jangan pula jangan pula kita mau menjadi seperti orang lain yang menutup telinga rohaninya. Banyak orang karena terlampau asik, terlampau fokus meniti karirnya,
mencari popularitasnya, mencari jabatan, mencari harta, mencari pencapaian yang lain. Sehingga hati mereka, hati nurani mereka menjadi tumpul. Sehingga mereka tidak acuh, tidak peduli terhadap peringatan Allah ini. Atau jangan seperti orang lain yang merasa, ya saya ini baik-baik saja kok. Orang seperti itu merasa tidak perlu dia bertobat. Sehingga takut akan Tuhan semakin hilang. Bahkan belakangan ini semakin banyak orang merasa dosa itu sebagai hal biasa. Karena sudah banyak yang melakukannya. Jangan seperti itu. Dan janganlah seperti orang lain juga yang punya keinginan untuk bertobat. Tetapi mereka mengatakan, tunggu dulu. Nantilah. Ada waktunya nanti. Nanti, tunggu. Padahal kita tidak tahu kapan kita akan mati. Kita tidak tahu kapan hukuman itu akan datang. Tetapi mari saudaraku, ikutlah banyak orang yang mau memberi respons yang positif. Lalu mereka bertobat dan kembali ke jalan Tuhan seperti anak yang hilang itu. Orang-orang seperti inilah yang merasa bahwa mereka membutuhkan Tuhan, membutuhkan pengampunan. Dan mereka percaya bahwa hanya ada satu pengampunan itu, yaitu di dalam Yesus. Mereka percaya bahwa Allah di dalam Yesus adalah Allah yang begitu besar kasih-Nya sehingga pasti mau mengampuni dosa kita, mau memulihkan kita menjadi anak-anak-Nya. Karena itu saudaraku, selagi Tuhan masih memberi masa anugerah, segeralah bertobat. Kembalilah kepada Allah. Yesus menunggumu. Yesus merindukanmu. Yesus ingin memelukmu kembali. Dan Allah serta sorga sangat bersuka cita menyambutmu. Yang perlu kita lakukan hanya satu. Datanglah. Saimulak, ho, nalau jalani. Lalu yang berikut saudaraku, firman ini memberi kita kepastian bahwa Allah kita mampu dan mau memperbaiki periuk yang rusak itu dan membentuknya kembali menjadi barang yang bagus. Dan ingatlah, yang Allah inginkan untuk hidup kita adalah agar kita menjadi ciptaan yang indah bagi Dia. Karena itulah Allah mau memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan Yesus mau mengorbankan nyawanya di kayu salib dalam kehinaan. Tujuannya adalah untuk memulihkan kita, memperbaiki hidup kita orang-orang berdosa yang sudah hancur lebur ini. Mau diubahkannya, mau dipulihkannya menjadi hidup yang kudus, yang penuh kemuliaan. Di dalam Tuhan Yesus Kristus bagi kita dibuka kemungkinan agar kita menjadi ciptaan baru. Hanya satu syaratnya, mau percaya kepada Yesus. Dan kita mau memberi diri kita dibentuk oleh Allah melalui Roh Kudus-Nya. Terakhir mungkin syair pop lagu rohani ini yang terinspirasi dari perikop firman Tuhan hari ini bisa membantu kita. Syairnya mengatakan begini. Kalau saudara bisa menyanyikan, nyanyikan di dalam hatimu. Berkata begini. Bentuklah aku Tuhan menjadi bejanamu. Menurut kehendakmu. Ku mau seperti tanah liat yang siap dibentuk oleh tanganmu. Lalu refrennya itu mengatakan, bentuklah aku ya Tuhan. Pulihkan hatiku yang hancur. Pakai hidupku menjadi alatmu. Seturut rencanamu. Bentuklah aku menjadi bejanamu. Ayat yang berikut. Kadang ku jatuh dan retak. Namun kasih-Mu tak pernah lelah. Engkau membentukku kembali. Dengan sabar dan kasih setiamu. Kuserahkan seluruh hidupku dalam tangan-Mu Tuhan. Jadikan aku indah seturut
gambar-Mu. Saudaraku, memang pembentukan oleh Tuhan itu sangat sakit. Untuk itulah kita harus mau menanggungnya dan di dalam ketekunan. Karena itulah cara Tuhan memulihkan kita dari manusia yang rusak menjadi ciptaan baru yang indah, yang mulia bagi Tuhan, yang disukai oleh Tuhan dan disukai manusia. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Bentuklah kami Tuhan menjadi orang yang berkenan bagi-Mu. Kuatkan kami dengan Roh-Mu, agar selagi kami hidup, kami mau memberi diri kami untuk dibentuk oleh-Mu menjadi ciptaan baru di dalam Yesus, sehingga menjadi kesukaan dan kemuliaan bagi nama-Mu. Ya Tuhan, kami percaya Engkau akan tetap menyertai kami di semua detik kehidupan kami, sehingga kami akan melangkah dengan pasti, dengan penuh sukacita dan penuh harapan menapaki hari-hari kehidupan kami. Kami juga akan mampu berjalan di jalan Tuhan. Kami akan mampu menjadi berkat, menjadi garam, dan menjadi terang bagi sekitar kami. Kami juga percaya Engkaulah Allah yang mempunyai gereja, akan memberi keberhasilan bagi pelayanan para hamba-Mu, terutama para misionaris-Mu. Melalui mereka semakin banyak jiwa yang percaya dan yang setia mengikut Yesus. Terpujilah Engkau Allah yang Maha Kasih dan Agung, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Hamwa kadungan nuaing tapasahat mapeliata huhut marede mahita sia bukwede nomor 110 ayat sada dohot ayat 2. Jongjong mahita saluhutna. Tatang yakom ma piliata, ali di bata manami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut sileho-leho na ringga dohot na saulibasa na mauliutus. Hupasahat tami masyanan nileho mituhami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hucus di jolom, pasu-pasu may jalaramoti. Asa huparhasya kami pilihanon pati bulho karajao mo di tonga-tonga ni huriam dohot di Portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asala putadda hami godang ni silehol-lehom mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliati tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Alia manami na di banwa gijang, say pinarbadia magwarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomo ni roham di banwa tongaosongon na di banwa gijang, leho matuhami sadarion hangulua siapari, se sama dosa nami, songo panesa nami di dosa ni dongan na mardusa tuhami, unak kami tugihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Jalo hamu ma pasu-pasu sia tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Disodakon Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan de batama buhina tuho. Jala di pasaor ho madamena tu todim. Amin.